Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama banget nggak konten. Udah hampir setengah bulan kali ya nggak update. Ya dikarenakan kesibukan di dunia nyata dan terlebih lagi beberapa hari ini badan saya drop ya. Jadi harap maklum. Jadi curhat. Nah kali ini akhirnya saya kesampaian juga nih buat review PGA seri ini. Jujur penasaran banget. Nah bagi kalian yang sama penasarannya, monggo ditonton sampai habis. Jangan lupa sambil ngupil. Salah lagi. Ngemil maksudnya. Yang baru aja mampir, monggo channel ini disentil dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar semangat saya makin luar biasa untuk berkarya. Tuh, ada yang berkokok. Nvidia GTX 1060 6GB. VGA lawas nih. Iya, lawas-lawas gini masih oke banget loh buat diajak bermain game. VGA yang nongol tahun 2016 ini masih cukup berani ditawarkan dengan harga tinggi. Kalau kalian hunting tipe ini, rata-rata penjual dengan PD menjual di angka 2,5 juta rupiah. Widih, mahal amir. Walaupun sebagian orang ada yang menjual di angka 2 juta pas. Padahal sekarang harga VGA baru pada turun. Kan nggak lucu ya, kemampuan VGA ini sejatinya kalah sama AMD Radeon RX 6500 XT yang barunya termurah hanya 2,4 juta rupiah. Baru loh, buka bungkus, masih seger, perawan. Atau saudaranya yaitu GTX 1650 Super yang harga barunya cuma di angka 3,1 juta rupiah. Harusnya sadar dong, harga bekasnya di bawah 2 juta. Lah ini masih aja mahal. Tapi ya namanya juga orang jual, suka-suka mereka mau jual berapa. Dan pinter-pinter kita sebagai pembeli menawarnya. Apalagi kalau beli nawarnya pakai manja-manja gitu dan ngaku-ngaku cewek, pasti deh dikurangi. Mas ganteng, kurangin dong. Aku beli buat adik aku ini. Geli ah, malah dikira pentel bakso jadi-jadian. Bukan berkurang, yang ada malah naik tinggi. Nah buat tester kali ini sedikit beda. Jadi saya pakai prosesor Core i5 Gen 12, RAM 16GB DDR4, dual channel, SSD M2 NVMe versi 4.0, hard disk 2TB buat game dan pakai Windows 11. Drivernya jelas yang paling baru dari Nvidia. Untuk monitornya sendiri ya sementara belum pakai versi yang K, maksudnya 2K, 4K. Masih pakai yang 1080p karena dananya belum ada buat upgrade. Dan karena PC ini mampu, jelas saya pakai perekam layar. Beda frame rate-nya juga nggak terlalu banyak. Dan di sini juga cukup banyak game yang saya uji coba, tapi untuk game PES 2021 saya skip. VGA ini geli-geli basah buat game bola, alias lancar jaya dong. Oke lanjut. GTA 5. Oke, tes pertama kita mainkan game GTA 5. Bisa dibilang sih rata kanan kali ya, karena ini settingan Ultraman. Maaf, Ultra. Yakin kuat? Yakin dong. Kan udah minum obat. Apa sih? Nah, dengan spek gini, saya yakin banget VGA ini bisa melibas GTA 5 dengan mulus. Dan faktanya, game berjalan lancar jaya tanpa kendala. Ya, walaupun ini baru permulaan, tapi frame rate cukup stabil di angka 60 fps. Far Cry 6, lanjut game baru nih. Di sini saya setting ultra lagi. Wih, pede banget. Harus dong, suka-suka gue dong. Sombong amat. Nah, dengan settingan sombong, ternyata game berjalan dengan mulus. Gak nyangka banget, frame rate yang dihasilkan cukup baik loh. Ya walaupun gak nembus 60 fps, tapi bisa dibilang cukup lancar dengan frame rate rata-rata 40 fps. Wih, mantep banget dong. Iya dong, makanya masih sombong. Forza Horizon 5, lanjut game balapan. Kali ini saya mau nyoba versi ekstrim di Vega 1 ini. Dan ternyata hasilnya nggak begitu baik, cuma dapet 29 fps. Aduh, kurang satu lagi, tembus 30 fps. Oke deh, nggak memuaskan. Kayaknya maksa banget gak sih? Akhirnya kita mainkan ke settingan ultra aja dan hasilnya jauh lebih baik. Peningkatan frame rate hampir 2 kali lipat. Yap, 47 fps. Nggak 2 kali lipat dong, 1,5 lipat. Gak cocok, 1 kali lipat. Tapi intinya VGA ini masih sanggup untuk settingan ultra. Marvel Guardian Galaxy. Game satu ini kalau VRAM-nya kentang alias kena tanggung, gamenya bakal ngambek. Idih, game ngambekan. Enggak dong. Emang sekarang wajib minimal VRAM 4GB. Nah, game ini jelas bisa dijalankan di VGA GTX 1060 versi 6GB. Yang versi 3GB, maaf ya, ditolak cintanya.
Lah gimana yang VRAM-nya 2 GB? Minggir dong, biar abang yang maju. Biar lebih greget, yang ini di set ultra juga, biar jadi Ultraman. Dan ternyata, ini ajib, frame rate rata-rata masih di angka 50-an fps. Resident Evil Village, game horor nih, semoga hasilnya nggak horor. Jangan rene bro, ini 1060 versi 6 GB. Kita coba dulu. Oke, settingan sebenarnya bukan rata tangan ya. Rata kanan maksudnya. Sebagian on, ada yang max. Boleh bilang settingan ini punya tampilan grafis yang cukup bagus. Dan ternyata, wih, gamenya doang yang serem. Frame rate yang dihasilkan cukup baik di angka 50-60 fps. God of War, game satu ini kalau di set rata kanan, VG-nya bisa nganan sendiri alias copot dan diganti karena nggak kuat. Makanya di sini saya pakai settingan sadar diri. Yap, dengan settingan origin alias medium, frame rate cukup stabil di angka 40-50-an fps. Settingan ini bisa dibilang settingan tengah-tengah ya. Jelek kagak, ganteng juga enggak. Ya sedang-sedang aja sih kayak saya. Valorant, game yang paling bersahabat nih. Coba saya setting di rata kanan. Ini beneran rata kanan. Facingnya dimatiin. Saya mau lihat PC segini dapat berapa ribu fps. Nggak nyampe dong. Dan ternyata dengan settingan rata kanan, frame rate rata-rata masih tembus di angka 200 fps. Wih, hampir tumpe-tumpe fps-nya. Kalau semua game kayak gini, apa nggak mantep jiwa? Tapi wajar sih dihandle sama i5 Gen 12 dan juga GTX 1060 6GB. Genshin Impact, lanjut game online terakhir yang diuji cobakan. Nah di game ini kita ambil settingan high, nggak ada settingan ultra ya, tapi bukan settingan rata kanan ya, karena render resolusinya masih di angka 1.0. Kalau mau bikin VGA kalian makin bonyok, monggo naikkan angka ini. Dengan settingan default high dari Genshin, VGA ini bisa dibilang sangat stabil frame rate-nya. Dan kata pemain Genshin, nggak ada frame drop, alias lancar jaya. RDR 2 alias Red Redemption 2. Akhirnya nyobain juga game satu ini. Asli kaget dengan game satu ini. Pakai settingan high nggak dapet, medium masih hancur, low samaan hancur juga. Akhirnya semua settingan low dan kebanyakan off. Lah baru bisa dapet frame rate bagus. Widih, berat amat ya. Mungkin bagi kalian yang udah sering benchmark pakai game ini, kali-kali saya ada salah set. Monggo di komen. Di sini frame rate-nya bisa tembus di angka ratusan untuk yang tertinggi. Dan rata-rata itu di angka 50-an fps. Dari 9 game yang saya uji coba, ternyata VGA ini masih sanggup bermain game di resolusi 1080p bahkan dengan settingan ultra di beberapa game. Hal yang wajar sih ketika pengguna GTX 1060 6GB masih merasa sombong hingga menjualnya dengan harga yang masih tergolong tinggi. Tunggu dulu, game RDR 2 pedot bos, belum lagi game lain sekelas Cyberpunk 2077. Pasti ngos-ngosan juga. Nah lantas gimana nih pilihannya kalau dibandingkan dengan GTX 1650 Super misalnya? Karena secara harga nggak beda jauh, bahkan bisa dibilang mirip-mirip harganya. Dan secara performa keseluruhan, jelas Nvidia GTX 1650 Super lebih baik dibandingkan 1066GB sekalipun. Dan secara usia GPU 1650 Super lebih mudah. So di sini saya lebih milih 1650 Super, mudah dan bergairah. Atau pilihan lain alternatifnya adalah AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 dengan kemampuan yang jelas lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1060 6GB sekalipun. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Gaming GTX 1060 6GB ini. Sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.